Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, Indonesia. Kita siap banget untuk mendukung tim asuhan Indra Syafri, timnas U20 di mana yang akan bertanding untuk laga uji coba menghadapi Yordania, India dan juga Syria nantinya. Jangan lupa nanti untuk saksikan live reaksinya juga nih Jebret Tim. Dan tapi kita ngebahas dulu soal pemain kita yang kemarin habis nyetak brace. Marcelino Ferdinand ya. Asis, Marcelino Ferdinand mulai mendapatkan kesempatan juga di level senior bagi Oxford, walaupun menit bermainnya masih minimal, tapi kalau di tim juniornya tentunya luar biasa penampilannya dengan 2 gol yang dia lesakan, dan harapannya kan ini bisa menjadi awalan yang membuat dia semakin mendapatkan tempat nanti tidak hanya di level junior tapi juga untuk tim senior yang bersaing di Championship Division Oxford United. Iya, waktu FA Cup ya dia mainnya. FA Cup main Masuk nggak lama kartu kuning ya. Iya. Ya bagus, positif. Artinya ya emang FA Cup kan adalah ajang untuk dia pelatih mainkan beberapa fringe player gitu, dan Marcelino dapat kesempatan positif, bagus, that's it. Soal performanya gimana itu ya kita kesampingkan dulu lah. Artinya ini anak kita main sekarang di FA Cup nih gitu aja. Udah sesimpel itu aja buat gue sih, bahwa performanya ya gue yakin nggak cuma Marcelino, baik pelatihnya semua juga pasti bakal mempersiapkan Marcelino untuk menjadi bagian dari Oxford lah gitu. Jadi gue sih hanya sampai ke dipercaya nih, that's it. Okay. Gitu. Nah terus dilanjutkan di akademi ya. Gue nggak nonton karena gue nggak lihat gimana. Ya gue cuma lihat di Twitter tuh Indo supporter apa gitu, cuman ya hanya selingan-selingan aja. Ya dicoba dan perform bagus gitu. Artinya bahwa karena lawannya pun juga bagus-bagus kan gitu. Walaupun emang masih kelompok umur juga, cuman ya buat gue sih ini perkembangan, ini positif, ini modal bagus juga buat Marcelino untuk kiprahnya di tanah Britania. Ya buat gue semoga Marcelino terus bisa down to earth, bisa tetap humble, bisa terus berkembang, karena di negara lu menjadi pahlawan loh. Terus bisa menjadi pahlawan. Momentum lagi ada di dia, dan gue rasa ini persis apa yang dia butuhin ya, kayak begini. Menit main di akademi dan dia bisa perform itu poin plus banget. Itu poin plus lah, itu bonusnya. Tapi gue rasa ketika dia dimainkan terus, dapat metode-metode latihan dari sana, itu jauh lebih berharga dari dia. Karena masap kan sebenarnya ada 2 nih ya. Ada masap yang lu mending main di Asia aja lah, tapi mainnya sering, tapi reguler. Apa lu main di Eropa, mainnya hemat gitu waktunya, tapi jumlah latihan lu pelajaran yang lu bakal dapetin itu bakal lebih berharga juga. Kalau menurut gue sih ini periode bagi Marcelino ini lebih bagus bagi dia, karena jujur ini special talent lah apa yang kita miliki di Indonesia bersama Marcelino. Ini pemain yang sangat spesial, dan sesuatu yang dia miliki ini benar-benar masih bisa berkembang banget. Aspek-aspek permainannya masih sangat bisa berkembang. Bahkan tadi gue sempat nanya ke lu dulu ya soal gol dia gimana sih emang gol ini, karena gue nggak ngeliat publikasi kayak gimana, tapi ternyata kombinasi gol yang dia lakukan dan kombinasi itu bisa dilakukan, ini aspek individu kan dia udah punya gitu. Aspek individu udah bagus banget, one of the best anak muda yang kita milikin, dan ini bakal jadi aspek yang sangat berkembang kalau dia udah bisa mengembangkan aspek kombinasinya dan juga penyelesaian akhirnya seperti yang dia udah tunjukkan di laga lawan Arab Saudi di November lalu. Selain ada Marcelino yang mencetak 2 gol dan juga 1 assist gitu kan, ada juga pemain kita yang mau abroad kelihatannya. Ada Iqbal dan juga Meshal, kabarnya bakal berkarir di Thailand. Ini sebuah prestasi kah untuk semakin meningkatkan kualitas mereka? Karena kan liganya di atas liga kita dong. Kemarin ngobrol saudara gue, dia ngopi sama Michal di salah satu kafe di Bilangan Senayan. Dia bilang bahwa ya tentu kalaupun sampai nanti, tanpa mengecilkan Biak atau timnya saat ini, tentu pilihan untuk pemain muda untuk abroad itu salah satu hal positif lah. Nggak bisa kita kesampingkan bahwa berarti lu tidak menganggap Liga 1 bla bla bla. Enggak, gue yakin bukan kesana pasti diskusinya gitu, bahwa Liga 1 berjalan dengan bagusnya, dan pilihan untuk pemain memilih berkarir di luar untuk punya pengalaman, untuk punya punya insight atau POV yang lebih berbeda, ya itu juga kita harus hargai, dan itu semoga menjadi feedback yang bagus buat pemainnya, dan dia sangat amat antusias karena Michal ini pemain yang luar biasa untuk umurnya segitu. Solid sih back yang bagus juga, tinggi besar, dan soleh juga orangnya gitu. Michal Hamzah alhamdulillah. Gitu. Jadi top kelas di lapangan, di luar juga oke ya. Iya gitu. Jadi buat gua all the best lah buat Michal dimanapun dia berada. Gitu. Kalau yang satu lagi Iqbal Gwijangge. Dia juga kapten, punya leadership yang bagus. Dia juga mau ke Thailand.
Thailand dua-duanya. Ya kita cuma bisa mendoakan. Iya. Kita support aja gitu. Iya. Kita jangan terjebak dalam dikotomi bahwa kenapa lu milih di luar dibandingin di dalam. Janganlah. Support aja gitu, karena kalaupun dia bagus, yang bagus juga Indonesia gitu. Jadi ya kita sih hanya pada fokus untuk dimanapun mereka bermain gitu ya Jal ya. Kita doakan yang terbaik aja lah. Ya, ini kesempatan yang berharga juga bagi mereka ya. Usia masih sangat belia, dipercaya untuk tampil di klub Thailand, which is kompetisi liganya dari level lebih bagus dari kita. Ini sebuah peningkatan bagi mereka dari segi karir. Dan mereka di timnas kan juga sering main ya, terutama Iqbal Gwi Jangge. Dia solid di lini pertahanan dan kerap kali di situasi set piece juga membahayakan lawan gitu. Sama kayak Kadek Karel, leadershipnya, duel-duel bola udaranya kerap kali jadi pemecah kebuntuan bagi kita. Jadi dan ini cetak gol juga sering. Iya, dari sisi set piece itu berharga banget. Jadi ini pemain yang menurut gue masih sangat bisa berkembang, dan pemain-pemain kita kan dari secara beberapa tahun terakhir ada juga yang berkarir di Thailand ya. Seperti Asnawi juga salah satu yang sempat di sana. Bahkan Asnawi sama media sana di paruh musim pertama ini dikatakan pemain paling bagus gitu dari segi pemain di area kanan. Jadi gua rasa di Liga Thailand udah ada sejarah, udah membuktikan Asnawi bisa perform. Prototipnya ada, sejarahnya udah ada, dan mentoringnya juga bisa kan, karena kan kalian jaraknya sangat dekat, bisa ketemu juga, ada Arhan, tinggal naik tuk-tuk ya. Asnawi udah top kelas banget ya di Port ya. Supada Moreira udah disingkirkan, dan kita lihat kemarin juga Port tampil bagus. Asnawi mendapatkan sambutan luar biasa lah dari Team of the Year kan dia. Iya, sama media sana bahkan dikatakan pemain paling perform di posisinya gitu. Jadi sama juga kayak Calvin Verdonk di Eredivisie. Bagus kemarin golnya. Di half season. Team of the Year. Team of the Year. Gokil. Ada dong. Satu lagi, Kevin Dix yang makin merapat ke Mönchengladbach. Siap-siap. Peningkatan karir. Bukan udah deal ya? Udah. Tapi buat summer ya. Next season. Buat summer. Ini peningkatan karir dari Copenhagen ke Mönchengladbach di Bundesliga, otomatis peningkatan karir. Menurut gue peningkatan. Gue sih iyalah. Eropa. Liga Denmark sama Liga Jerman beda lah. Iya, dan gue setahu gue si Mönchengladbach juga lagi butuh back yang senior kan, karena back mereka tuh tipis banget, cuma tersedia 3 back yang available. Berapa lapis tuh ya? Berapa lapis tuh ya? Ini bakal jadi additional yang berharga banget. Pemain Indonesia kita ini emang dikadang-kadang pemain yang punya pengalaman juga. Dia selalu tampil di Liga Eropa, baik itu Champions League maupun Eropa. Jadi gue rasa ini bakal jadi additional yang berharga banget bagi Mönchengladbach, dan bagi Kevin Dix pribadi ini peningkatan karir yang luar biasa banget. Bakal duet sama Ko Itakura ya. Kalau Kevin Dix pendekatannya beda sama si Iqbal Dwi Jangge atau si Marcelino, ini beda. Bahwa dia udah di level yang barang jadi banget. Tinggi, barang jadi banget gitu. Bahwa yang gua harap dari Kevin Dix adalah dia memilih tim ya yang bisa mengeluarkan potensi terbaik dia punya gitu. Copenhagen, yes. Ini adalah tim yang bisa memberikan kebebasan bagi Kevin Dix. Dia baik cuman free roll lah. Dia bisa roaming ke depan. Ya tentu yang paling kita ingat adalah game saat menghadapi MU gitu kan, gimana dia bisa menyeruak sampai final third. Kemampuan dribbling dia kelihatan banget bagusnya, drive-nya bagus banget. Nah, gua jujur nggak begitu ngikutin Wolfsburg musim ini. Apakah ini adalah Gladbach adalah tim yang cepat gitu. Jadi ya gua harap tepat gitu. Gua harap ini adalah tim yang mampu mengeluarkan potensi terbaiknya. Siapa sih pelatih Gladbach? Reza. Siapa? Apa ini Adi Huter? Siapa? Huter udah pindah. Iya makanya. Musim ini beda ini. Lu Bundesliga siapa? Iya lu Bundesliga. Belum pernah dapat ini Mönchengladbach. Gimana ini? Waduh. Kalau gua kan mantan. Iya. Gua Mola dulu emang nyangin Bundesliga. Karena kita nyarinya Munchen, Dortmund, Leverkusen. Ini bentar dulu kalau. Oh iya. Iya gitu. Ya udah dibikin enggak apa-apa. Ajang pemanasan ya buat Piala Asia 20 yang jarak waktunya nggak lama lagi gitu kan, dengan beberapa pertandingan yang akan dihadapi oleh tim asuhan dari Indra Safri. Ini tentunya momen yang sangat tepat untuk membuat para pemain bisa mendapatkan menit bermain, dan juga tentunya punya kesempatan untuk bisa setidaknya menciptakan momentum menuju ke turnamen sebenarnya. Ya, dari segi turnamen ini gue rasa penempatannya sangat ideal ya bagi para pemain, bagi Coach Indra untuk mencoba lagi. Tapi gue rasa ini akan dijadikan ajang untuk memantapkan lagi formasi, bukan lagi menjadi ajang coba-coba gitu. Karena secara tim ini udah tim yang dari segi kebersamaan udah cukup lama ya. Lu dari awal juga udah sering nonton juga kan. Nah, Argentina squad yang ini juga kan. Argentina 2-1. Jadi ini tim yang udah berlangsung. Tapi Argentinanya tim Z. Argentina versi itu memang. Ini tim yang udah berlangsung cukup lama. Bahkan gue tadi juga ngeliat squad list yang diumumkan, ada beberapa nama-nama baru juga sebenarnya. Ada beberapa nama yang jumlah mainnya belum bisa kita lihat banyak juga, kayak Mauri ya, dia udah didatangkan dari beberapa bulan lalu, tapi jumlah mainnya belum sebanyak itu juga. Jadi ini nama-nama yang bakal sangat menarik. Tapi dari segi formasi, Coach Indra juga kerap kali turun dengan formasi 3-4-3 juga biasanya. 3-4-3 dengan punya wingback dalam diri Donitri, dan di kanannya si Buffon di sana biasanya. Jadi gue rasa ini bakal
pakem yang terus akan dilanjutkan, dan concern gue sih cuma di winger doang sih. Kalau striker gue rasa Ravan udah jadi milik dia untuk striker, tapi kalau untuk di winger biasanya Arliansyah gitu-gitu tuh masih PSM ya? Bukan. Di Aliansyah PSIM. PSIM bukan PSM ini. Biasanya dia tampilnya masih otak-atik gitu. Kadang dia bagusnya sebagai starter, tapi kadang dia coba 2 game selanjutnya nggak perform. Jadi untuk winger ini masih soal pasang lepas dari segi bongkar pasang istilahnya. Minum. Bongkar pasang sebagai starter atau sebagai pemain pengganti. Ada Ola, ada Arliansyah, ini masih soal Ramlan. Iya, baru mau kita omongin juga tuh dulu. Ola Ramlan. Kenapa jeplosnya itu ya? Kalau buat pemain yang paling gue pengen tunggu-tunggu, Mufli Hidayat. Karena gue lihat sendiri perkembangan dia waktu di Garuda Select. PSM juga semalam main. Kemarin main waktu lawan Terengganu. Dia main di kanan, dan kalau pakai formasinya beneran 3 back, di mana dia bisa menjadi full back kanan. Ini pemainnya yang bagus banget, roaming, dan dia tuh dulu tuh kurus ceking gitu, dia waktu di bulking banget, sekarang keker banget. Kemarin juga lawan Terengganu, bener-bener body lawan yang lebih gede juga bisa disikat sama dia. Dia punya visi, dia punya umpan yang bagus. Jadi ya kalau tadi dibilang bek kanannya Buffon, ya semoga Mufli bisa menjadi pesaing bagi Buffon, karena bagus kan kalau satu posisi ada 2 posisi, dua ideal yang saling kompetisi gitu. Nggak kayak City kan, Nunes sama Rico Lewis doang di bek kanannya. Jadi ya buat gua Mufli Hidayat tentu akan menjadi pemain yang bisa gua pengen banget lihat. Tapi di luar itu ya Donitri, Iqbal Gwijangge, Jan Slaven di depan. Ya tentulah ini bukan tim yang baru gitu kan. Kemarin juga udah proven juga juara. Ya kita lihatlah, hanya hal positif, hanya hal bagus yang bisa kita bicarakan dari tim Coach Indra Safri ini. Selain Mufli yang mungkin namanya? Berantem dulu deh berantem. Pasti ada target kan, yang harus kita juga lihat nanti dari federasi. Dan kalau lihat dari perjalanannya, dari skuadnya dengan pelatih Indra Safri yang luar biasa ini, nggak mungkin dong nggak ada target. Jadi lo ngelihatnya dengan perjuangan Indonesia nanti, apakah bisa sampai ke semifinal misalnya, atau final bahkan? Yang terbaik atau apa target ininya? Asia kan ini, Piala Asia 20 di Tiongkok. Lawannya Qatar ada ya segrup ya. Qatar, Yordan. Kemarin Yaman ya? Yaman satu lagi kan? Yaman satu lagi gitu ya. Ya. Uzbek Uzbek kan sih? Lawannya juga gini. Bukan yang mudah-mudah banget. Lawannya bukan mudah gitu. Cuman ya tetap gak tau kenapa kalau kelompok umur gue nggak ke target. Kalau kelompok umur mempersiapkan layer selanjutnya untuk timnas senior gitu. Jadi buat gue tentu gue yakin sama seperti di AFF kemarin juga yang main U22, Pak Erik bilang berikan yang terbaik gitu kan, berikan yang terbaik, hasil terbaik gitu. Nggak bilang juara, nggak bilang cuman gue sih apa yang gue lihat di SEA Games kemarin, gue sih pede main di tim gitu loh. Dari segi permainan, dari segi kekompakan, kohesi antar pemain, dan juga pelatihnya Coach Indra. Ya semifinal boleh. Final gue berani. Gue juga optimis loh, karena Coach Indra bersama skuad yang U20 sekarang ya, AFF pernah juara juga, dan yang gue salut sih dia pelatih turnamen banget sih istilahnya, pelatih kompetisi banget, dan nggak selalu main bagus tapi hasil bisa mereka datengin gitu. Kayak di finalnya ketika menghadapi Thailand 1-0, biarin aja Thailand megang bola, mereka udah nyaman tanpa bola, tapi nyata mereka bisa mempertahankan keunggulan. Itu gue rasa kekuatan dari Indra Syafri banget bersama timnas Indonesia yang sekarang. Jadi gue cukup optimis dengan format kayak begini sih. Gimana? Target tuh bisa menjadi pemicu, bisa jadi beban juga sih. Jadi gue nggak pengen kesannya membebankan tim ini gitu. Walaupun kalau gue yakin tanpa kita omongin pun di ruang ganti mereka udah punya target lawan-lawan mana yang kira-kira bisa mereka menangkan, di-maintain gitu, bisa di-taming, bisa dikendalikan. Ya gue sih yakin, cuman ya biarkan tim ini berjalan lah gitu. Jangan sampai kita justru terpecah gara-gara tuh kan nggak lolos target. Tuh kan terjebak di target gitu. Nanti kalau targetnya kena salah lagi gitu. Jadi ya biarkan tim ini berjalan, biarkan tim ini dengan Coach Indra. Toh yang dijalankan sama Coach Indra bagus gitu loh. Kita pun walaupun kita nggak punya lisensi kepelatihan ya, cuman kita bisa melihat kok sepak bola yang bagus atau enggak gitu. Kita bisa melihat perkembangan pemain bagus atau enggak. Approach apa yang dari Coach Indra yang membuat lo yakin secara tactical bagus tim ini dan punya kesempatan untuk bisa bicara banyak di level Asia? Dia seperti ayah. Tapi kita taktik bukan. Makanya gini dulu. Nah, di luar itu man manajemen di kadang-kadang man manajemen itu lebih penting daripada taktik. Kalau gue tanya, taktik apa sih Ancelotti? Mungkin itu aja.
Cuman manajemen dia menguasai ruang ganti kayak tadi lu bilang di SP sebelumnya itu bagus. Nah, ini yang gue lihat dari Coach Indra gitu. Bagaimana dia benar-benar keliling Indonesia untuk mencari talenta terbaik, dikumpulkan dan ini adalah anak-anaknya Coach Indra semua dan dari segi permainan dia sangat amat fleksibel. Tadi Rizal udah jelaskan, dia bisa bermain sebertahan mungkin lalu sekali dua kali melakukan counter attack yang efektif atau bisa juga melakukan position football yang benar-benar ngurung lawan gitu. Jadi ya pasti tergantung lawannya lagi gitu. Nggak mungkin kita misalnya nanti menghadapi Uzbek atau Qatar dengan mengandalkan position football, pasti kita bakal lebih laid back, sekali dua kali lebih efektif, sekali dua kali melakukan serangan balik. Jadi Coach Indra udah punya skema yang bisa dimainkan dan kalau soal bagaimana nanti mainnya, gue sih yakin fleksibilitas dari seorang Coach Indra. Dan set piece-nya berbahaya ya Coach Indra ya. Ya, set piece kerap kali. Dan masukan dari Kluivert karena kan tim senior Kluivert gitu kan, pasti kan harus ke bawah. Dan Indra Syafri harus juga tahu apa yang diinginkan oleh Kluivert karena tadi pembinaan untuk tim muda ini adalah tentunya akhirnya ke senior. Jadi kan harus ada sinergi yang sama gitu sinerginya. Apakah dengan waktu yang singkat ini Kluivert udah tahu untuk bisa memberikan masukan apa untuk Coach Indra Syafri? Gue sih belum. Gue yakin Kluivert masih fokus sama tim yang baru ini gitu loh. Bakal terlalu banyak PR Coach Patrick untuk pada akhirnya dia memberikan justru insight kepada Coach Indra gitu. Coach Indra lebih paham tim ini, Coach Indra lebih tahu tim ini gitu. Walaupun kalaupun nanti Coach Patrick nonton pasti ya ini kurang ini nih. Ya kita harapkan cuman gue sih nggak yakin fokus Coach Patrick bisa terpecah untuk U20 gitu. Pasti dia bakal fokus untuk senior. Dan kita harapkan juga untuk senior karena fase cuma 2 bulan setengah lagi atau 2 bulan lagi bakal menuju game qualifier nanti. Jadi buat gue sih itu bakal menjadi untuk sementara ini bakal menjadi situasi yang berbeda dulu. Jangka panjangnya ya pasti sinergi dari kelompok usia dan juga senior pasti bakal terjadi. Dan ada yang baru juga nanti ketika kita U20 main, jersey kita baru. Aduh, ini dia. Mas Adi sebagai kolektor jersey. Wah, nggak sabar untuk megang langsung, untuk lihat, untuk make jersey yang emang udah keluar gambarnya dan baru banget. Ya, oke lah. Responnya positif juga gitu kan dengan kerahnya yang cakep ya. Ini dia. Terinspirasi Perugia kayaknya. Bari ya. Ini Shane. Ada detail-detail yang juga menurut gue memuaskan juga ya. Lambangnya baru ya? Badge baru ya. Lambang patch, lambang Airsport juga baru. Ya, dari segi itu dan font juga memuaskan banget ya dari segi font gue rasa dari. Dan sekarang merah putih ya. Gue suka merahnya loh. Gue merahnya suka banget. Shadesnya enak ya di ini. Itu kan merahnya beda tuh yang di dada sama yang di pundak merahnya. Iya, detail ini kan. Long sleeve-nya juga cakep tuh. Long sleeve yang dipakai itu. Tuh detail-detail itu juga oke. Dan kalau dibilang respon publik di tahun lalu kan beda banget sama yang sekarang gitu. Tahun lalu banyak banget yang kesel, tapi sekarang gue rasa publik pada banyak yang suka. Berarti kredit buat Erspo juga ya, karena mendengarkan apa yang mendengarkan. Bikin sayembara juga kan kemarin kan. Ya, ini gue rasa bisa jadi jersey yang ikonik juga ya. Jadi collector's item kalau kita apalagi hasilnya nanti bakal kalau lolos juga. Itu dia, semoga membawa hal positif juga buat timnas kita. Kayak jersey sebelumnya kan bikin kita lolos Piala Asia. Betul. Yang putih terutama juga ya. Putih juga tuh. Ya itu dia. Good luck timnas Indonesia di Piala Asia dan juga di uji coba besok. Laga pemanasannya. Hari ini Indonesia ngelawan Jordania. Harapannya persiapannya optimal dan di Piala Asia tadi bisa masuk final. Itu dia. Kasih yang terbaik. Terbaik dari Coach Indra Syafri yang kita tahu kualitas. Walaupun banyak yang komen, lawannya kan juga begini-begini. Iya, kita mah namanya fans. Pengen yang terbaik. Iyalah, pengen yang terbaik. Ribet bener. Sebenarnya fans sepak bola Indonesia tuh gampang ya. Kalau ada result dan kemudian gaya bermainnya oke. Ada result. Kalau ada ya. Kalau ada result di ladang. Itu udah cukup ya. Udah cukup. Fighting spirit yang dipertunjukkan. Iyalah. Jadi ya kita percaya dengan Coach Indra Syafri nanti di Tiongkok. Yes, itu dia, kita support terus tim nasional Indonesia U20 kita. Dan juga terima kasih Mas Adiani, Rizal Malevi dan juga Mas Aldi. Terima kasih juga untuk Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Selamat menyaksikan live reaction timnas Indonesia menghadapi Yordania. Jebret Team, happy weekend. Bye. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.